Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya hari ini? Ibu guru berharap anak-anak dalam keadaan sehat. Kembali kita belajar ilmu mata pelajaran IPA bersama Ibu Guru Irawati. Yuk kita belajar. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Pada gambar tampak burung bangau bertengger di atas pohon setelah mencari makan. Gambar berikutnya tampak bahwa seekor biawak sedang mengintai burung bangau yang bertengger di atas pohon untuk dijadikan santapan makanannya. Dari gambar tersebut terlihat jika burung bangau berada di bawah, maka akan segera dimakan oleh biawak. Peristiwa ini sering terjadi di semua tempat bahwa makhluk hidup saling berinteraksi. Untuk memahami bab ini, coba mari pahami dulu apa sih pengertian lingkungan dan melakukan pengamatan terhadap lingkungan. Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan berubah-ubah sesuai kondisi. Ada saatnya kondisi lingkungan berubah menjadi baik, namun ada saatnya pula kondisi lingkungan berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup yang ada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah biotik atau makhluk hidup. Yang kedua adalah abiotik atau benda tak hidup. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda-benda tak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya matahari. Hubungan kehidupan dari lingkungan hidup dinamakan ekosistem. Apakah ada yang tahu apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan itu akan membentuk timbal balik atau saling interaksi yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungan.
Komponen-komponen pembentuk ekosistem meliputi komponen hidup atau biotik dan komponen tak hidup atau abiotik. Setiap makhluk hidup memerlukan tempat tinggal tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup makhluk hidup disebut dengan habitat. Dalam sebuah habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup atau biotik dan makhluk tak hidup atau abiotik. Di alam terdapat macam-macam ekosistem yang melibatkan komponen biotik dan abiotik. Kedua komponen ini membentuk satu kesatuan yang teratur. Contohnya, dalam ekosistem akuarium. Ekosistem akuarium ini terdiri atas ikan, tumbuhan air, plankton yang terapung di air yang disebut sebagai komponen biotik. Karena ikan, tumbuhan air, plankton adalah makhluk hidup. Sedangkan yang disebut sebagai komponen abiotik dalam ekosistem akuarium adalah air, pasir, batu, mineral, dan oksigen yang terlarut di dalam air. Begitu pula dengan ekosistem sawah, ekosistem pantai, ekosistem hutan. Juga akan terdapat macam-macam komponen biotik atau komponen hidup dan komponen abiotik atau yang tak hidup di dalam ekosistem tersebut. Selanjutnya, kita akan latihan soal. Perhatikan gambar ekosistem. Ya, silahkan anak-anak mencari dan menyebutkan 5 komponen biotik dan 5 komponen abiotik dalam ekosistem tersebut. Sebagai contoh, 1 komponen biotik yang akan Ibu berikan contohnya adalah ikan. Sedangkan 1 komponen abiotik dalam ekosistem tersebut adalah air. Ya, anak-anak perlu mengingat bahwa yang disebut biotik adalah makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah benda-benda yang tak hidup. Silahkan anak-anak mencari 4 komponen biotik dan 4 komponen abiotik selain yang sudah Ibu Guru sebutkan tadi. Gampang ya? Ya, anak-anak, sekian materi tentang komponen biotik dan komponen abiotik yang menyusun suatu ekosistem. Terima kasih atas perhatian kalian. Silahkan baca modul kalian baik-baik, pelajari, dan kerjakanlah latihan-latihan soal yang ada di modul yang sudah dibagikan oleh Ibu Guru. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.